Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Baik, saya akan meneruskan tentang presentasi resum buku tasawuf akhlak yang kami udah resum kemarin, yang sebagai tugas daripada pembelajaran ilmu tasawuf dan juga akhlak. Nah, jadi saya akan membahas sekarang tentang masalah akhlak. Jadi kata akhlak itu sendiri itu berasal dari kata khulqun, yang artinya itu bi'ah ataupun kebiasaan, tata krama ataupun tabiat seseorang. Nah, menurut istilah khulqun itu ataupun akhlak itu adalah perangai seseorang yang dimana secara otomatis kelakuannya secara otomatis tanpa dipikir panjang untuk dilakukan. Artinya saking biasanya ini adalah biasa, dia sudah terbiasa sebenarnya, jadi tanpa dipikir panjang dia sudah langsung melakukannya gitu. Nah, ini namanya akhlak pun, ini kebiasaan. Nah, terus jikalau kebiasaannya ini nanti dia ke hal yang positif, maka ini dinamakan dengan akhlakul karimah. Adapun akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah, yang dimana Rasulullah SAW memperjuangkan akhlakul mahmudah ini ketika beliau berdakwah baik di Mekah ataupun di Madinah. Terus jikalau nanti tabiatnya ini, jikalau seorang itu tabiatnya itu lebih condong ke ke kejelekan, maka akhlaknya ini dinamakan dengan akhlakul madmumah ataupun akhlak yang tercela namanya. Misalkan kita itu berbuat menyiksa orang, menyiksa binatang, menyiksa hewan ataupun lingkungan sekitar kita, itu merupakan suatu hal yang keji, dan di mana hal tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji yang kita harus jauhi. Ini merupakan pengertian akhlak itu sendiri. Nah, akhlak itu adalah perangai seseorang ataupun yang manusia itu biasa melakukan hal tersebut. Nah, terusnya Rasulullah SAW itu diutus sebagai nabi dan rasul oleh Allah SWT dengan satu tujuan, yakni apa? Kata Rasulullah dalam hadis, innama bu'istu litammima makarimat akhlak. Hanya saatnya, kata Rasulullah SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya kaum jahiliyah dulu sebelum datangnya Rasulullah SAW itu akhlaknya itu atau perangainya itu adalah perangai yang benar-benar yang tidak sesuai manusia. Artinya akhlaknya para kaum jahiliyah dulu ini seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Padahal kita ketahui Allah SWT itu memberikan kepada manusia itu adalah berupa akal untuk menimbang sesuatu hal apakah ini baik atau benar. Tapi di zaman jahiliyah saking gak ada akhlaknya mereka membunuh, mengumur anak mereka sendiri, mereka mencaci maki keluarga mereka sendiri ataupun membanggakan kepada mereka, dan juga mereka itu selain kebiasaan buruk mereka itu, kebiasaan nenek moyang mereka itu menyembah berhala pun itu merupakan hal ataupun tantangan yang harus Rasulullah SAW berantasi dengan menyempurnakan akhlak mereka, mulai daripada ilmu tauhid. Rasulullah SAW memperbaiki yang namanya akidah mereka tentang penyembahan Tuhan, hanya Allah yang berhak disembah, tidak boleh yang selain Allah ataupun menyembah makhluk selain Allah. Nah, selanjutnya tujuan akhlak itu sendiri, kata di dalam buku tasawuf yang kami resum ini, kata Ibnu Muskaweh, pengarang kitab Tahzib, itu menyebutkan tujuan ilmu ini atau akhlak ini ketika menyinggung tujuannya memuliakan tersebut. Dia mengatakan tujuan kami menulis kitab ini adalah untuk memperoleh moralitas ataupun memperoleh akhlak yang membuat seluruh perbuatan kita itu terpuji, sehingga menjadikan diri kita ini pribadi yang tidak kesulitan gitu. Nah, selanjutnya
posisi akhlak itu sendiri apa? Jadi posisi ilmu akhlak dengan ilmu yang lain itu adalah ilmu akhlak ini sangat dijunjung tinggi, itu kawan-kawan. Nah, di mana ilmu akhlak itu sendiri merupakan substansi dari semua ilmu yang kita pelajari. Di mana ketika kita